Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya hari ini setiap kita, baik di tempat ini maupun sedang di rumah dan apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun PPKM diperpanjang atau apapun yang terjadi, meskipun ibadah masih dilaksanakan secara online, namun saya percaya kasih Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah dan memuji menyembah Dia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sampai detik ini Tuhan, kami boleh melihat bahwa perbuatan tangan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan untuk setiap kami tidak menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Meskipun kondisi di luar kami, di sekitar kami semua semakin memburuk Tuhan, namun kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah atas kami, dan kami selalu bersyukur untuk segala yang terjadi, baik yang masa lalu kami saat ini maupun masa yang akan datang. Kami sangat percaya, kami sungguh percaya bahwa kasih-Mu yang selalu memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai detik ini Tuhan memperkenankan kami untuk mengikuti ibadah, memuji memuliakan Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan karena kasih karunia yang Tuhan beri buat setiap kami. Mari bertahtalah atas setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biar hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipuliakan atas setiap pujian penyembahan kami dan segala rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Berkati semua kami baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing dan sedang menyaksikan video ibadah ini Tuhan. Biarlah semua kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saya sungguh percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah atas kita. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Kita bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan. Mari sama-sama beri sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Nyatakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari kita nyatakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Nyatakan Dia gunung batu dan keselamatanku. Dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama nyatakan, ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku nyatakan tak pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nyatakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Nyatakan kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Luar biasa Tuhan kita, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengambil waktu pagi hari ini, kita nyatakan pengagungan kita buat Tuhan, buat segala yang telah terjadi, yang membuat kita terpukau akan setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan. Mari kita sama-sama percaya, kita datang dengan iman kita, kita datang dengan kesungguhan hati kita. Sekalipun kita ibadah melalui online, namun kita percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh apapun, sebab Ia adalah Allah Roh yang selalu mampu hadir dalam setiap keberadaan hidup kita, hadir dalam setiap masa kehidupan kita. Mari kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita sama-sama naikkan pujian ini dan kita nyatakan bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Sama nyatakan, for all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we live for praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Oh, for all those things
We give praise for the faith. We know your grace. We see us through hope. We give thanks. We give praise. For we know that all things work together for our good. We give thanks. We give praise for by faith. We know your grace. We see us through. For by faith, we know your grace. We see us through. For by faith, we know your grace. We see us through. Oh, we give you praise. We give you thanks, Lord. Kami berikan syukur bagimu. Kami berikan pujian hormat atas segala kebaikanmu, atas segala perbuatanmu, Tuhan. Kami naikkan syukur bagimu, Yesus, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat, Kau ajaib. Oh Yesus, sungguh besar perbuatanmu, sungguh ajaib, sungguh heran, Tuhan. Kami naikkan segala sembah, segala hormat, segala pujian bagimu, Yesus. Kau Allah satu-satunya yang mengerti kami, perbuatanmu, Tuhan, membuat kami kagum. Inilah syukur kami. Oh, segala pujian bagimu atas segala keajaiban, atas segala keagungan, atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan hormat pujian atas segala kebaikan, atas segala keagungan, Yesus. Kau pujaan hati kami, Kau segalanya. Ini sembah kami bagimu, Yesus. Ini segala hormat kami, ini segala pujian syukur
membuat kami heran. Tiada Allah yang sepertimu, tiada Allah yang membuat kami kagum sepertimu. Ini syukur kami, ini hormat kami. Oh Yesus, kami percaya semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kami. Oh, kami kagum, kami takjub akan perbuatanmu Yesus, akan kasihmu Yesus, akan kebaikan kasih setiamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, segala perbuatanmu ajaib dan heran. Yesus, tiada Allah yang sepertimu, yang membuat kami terkagum. Ini sembah dan syukur, ini hormat pujian kami. Sebab perbuatanmu yang ajaib, dengan apa akan kami balas segala kebaikanmu? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Jangan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Jangan apakan ku balas segala kebaikanmu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Jangan apakan ku. Waktu dan firman Tuhan saya serahkan pada hamba-Nya. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur kurban jamu dengan apa
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap akan memuji menyembah-Mu. Kami akan meninggikan melakukan nama-Mu Tuhan. Engkau Raja di segala raja, Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Malam ini pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau bicara buat kami, siapkan hati dan hidup kami untuk mendengarkan dan menerima firman Allah melakukan dalam hidup kami. Bajak hati kami Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan Yesus pagi ini. Akan berbicara menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sembunyikan bahkan salib Tuhan, dan Kau makin tinggi dan mengendahkan. Roh Kudus berbicara melalui dia, sampaikan isi hati melalui kami, bahwa hajuan yang baru Kau berikan bagi kami melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu, jangan dia mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami semua oleh firman Allah pada pagi ini. Dan kami tempat ini di rumah, di mana kami berada, Tuhan memberkati kami. Roh Kudus Kau bicara mereka malam hari, pagi hari ini kepada kami semua, dan Kau ambil pucuk pimpinan Tuhan Yesus berbicara buat kami. Sekarang setan roh najis kami tolak keluar dari hidup kami, dari tempat ini dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dalam situasi yang masih adanya PPKM level 4 yang diperpanjang, kita masih tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kita masih terus beribadah walaupun secara online. Dan kita akan terus mendengarkan firman Allah. Bahwa firman Allah menjadi satu jaminan yang pasti buat saya dan saudara. Imun kita boleh bagus, tapi iman kita harus lebih bagus. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama pagi ini membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes. Cerita yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Pasal yang 11, Injil Yohanes pasal 11. Saya hanya mengajak kita baca satu ayat. Seharusnya kita baca semua ayat, tapi kita akan baca satu ayat saja. Ini bicara tentang Lazarus dibangkitkan. Tapi ada satu kalimat yang saya sungguh tertarik untuk kita renungkan pagi hari ini, yang Tuhan berikan rema buat saya untuk sampaikan buat kita semua pagi ini, yaitu di ayat yang ke-32. Nanti kita baca ayat 32, nanti kita lanjutkan dengan Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Kita semua mendapat Alkitab, sudah dibuka, kita rumah kita masing-masing, dimanapun kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 32 saja kita baca, dan dilanjutkan dengan Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah, Injil Yohanes pasal 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Allah, nyanyian syara. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Ayat 2. Nyanyian syarah ayat 2. Ya, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Amin. Demikian firman Allah yang kita sudah baca bersama-sama. Kita perhatikan Yohanes pasal 11 tadi ayat 32, satu ayat yang luar biasa, dan ada kalimat yang berkata, kita melihat baik-baik,
Kembali ke pasal 11 ayat yang ke-32. Perhatikan kata Yohanes pasal 11. Ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, perhatikan kalimat ini, tersungkurlah ia. Jadi tersungkurlah Maria di depan kakinya, kaki Yesus, dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus. Nah, firman Allah saya beri judul, diambil dari kalimat ini, yaitu tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Tersungkur di bawah atau tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jika saya dan saudara berada dan melihat dan merasakan saat ini situasi sangat membuat umat manusia di seluruh dunia yang sedang dilanda COVID-19 seperti tergoncangkan. Sendi-sendi keamanan kesehatan, ekonomi, sendi-sendi bisnis, usaha semua tergoncangkan. Dan ini sangat mengkhawatirkan, menakutkan umat manusia di muka bumi ini. Terlebih lagi kita yang ada di negeri tercinta kita, Indonesia. Dan apa yang sedang terjadi di bangsa ini, sepertinya sudah tidak ada harapan tentang hidup yang semakin sulit. Terasa berat hidup ini. Sepertinya kita semakin terhimpit, bahkan dihimpit oleh situasi dan keadaan yang sedang melanda Indonesia hari-hari ini dan seluruh muka bumi. Sepertinya semua jalan tertutup. Sulit jika menggunakan kekuatan akal kita untuk menghadapi semua ini. Nah, kekasih Tuhan, kita semua pesimis menghadapi hari esok. Sepertinya hidup ini tidak ada lagi harapan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Ini yang sedang dipikir oleh semua umat manusia di muka bumi ini. Bahkan ahli-ahli ekonomi, segala macam ahli di muka bumi ini semua sedang berpikir, apa jalan keluarnya? Bagaimana menghadapi situasi ini? Dan COVID bisa diprediksi. Kapan selesainya belum tahu. Dan banyak negara menyatakan bahwa kita bersahabat dengan COVID-19, hidup berdampingan. Akankah manusia dapat menghadapi hal ini? Ini menjadi pertanyaan renungan pemikiran kita, umat manusia di muka bumi ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi ini? Apa solusinya? Apakah ada jalan keluarnya? Apa yang kita berbuat dan lakukan? Ini menjadi pertanyaan pikiran semua umat manusia, termasuk kita di bangsa Indonesia, termasuk kita umat percaya hari ini. Jika saya dan saudara merenungkan dan berpikir dan perhatikan kata kalimat tersungkur di depan kakinya Yesus, ini adalah yang dilakukan Maria saat Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana dia tinggal bersama Marta dan kakaknya Lazarus setelah meninggal. Nah, kekasih Tuhan, dikatakan bahwa pada Yesus tiba di Betania untuk bertemu Maria dan Marta, atau Marta dan Maria, sudah 4 hari Lazarus mati dan sudah dikuburkan. Ini bisa apa? Nggak bisa. Untuk apa Tuhan Yesus datang? Kan sudah terlambat, sudah tidak mungkin, sudah dikubur 4 hari. Pasal 11 ayat 39 berkata dengan tegas, kalau kita perhatikan pasal 11 ayat 39 berkata demikian. Kata Yesus, angkat batu itu. Mata saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ini adalah masalah yang sangat berat.
Kalau dipikirkan dengan pikiran manusia, sepertinya sudah tidak harapan lagi bagi Marta dan Maria, atau Maria dan Marta dan keluarganya yang tinggal di Betania dan masyarakat di sekitar situ. Sebab ketika Tuhan Yesus tiba, didapatinya bahwa Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Lebih tekan lagi ayat yang ke-17 berkata dengan tegas, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jelas sekali. Nah, kekasih-kasih Tuhan, oleh sebab itu saat Tuhan Yesus sampai di Betania, tempat Maria dan Marta tinggal, dan saat Maria datang dan bertemu Tuhan Yesus, maka dikatakan tersungkurlah Maria. Ayat 32 berkata, tersungkurlah Maria di bawah atau di depan kaki Tuhan Yesus untuk menyampaikan keluh kesahnya. Sehingga dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Itu pikiran Maria, itu pikiran Marta, itu pikiran manusia satu. Itu juga pikiran kita saat ini. Apakah dengan situasi ini Tuhan bisa menolong saya? Kalau Tuhan tidak tolong saya, bagaimana dengan saya saat ini? Banyak orang percaya, anak-anak Tuhan berkata demikian. Apakah masih ada Tuhan? Apakah Tuhan mendengar doa saya, jawab doa saya, apa Tuhan perhatikan saya? Itu yang menjadi pemikiran, perenungan dan pertanyaan buat setiap orang percaya hari-hari ini. Seperti Maria berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Wow. Perkataan Maria ini bisa juga menjadi perkataan kita. Kalau Tuhan hadir, pasti tidak ada COVID di sini. Kalau Tuhan hadir, pasti ada jalan keluar. Nah, kekasih-kasih Tuhan, hal ini bisa terjadi buat saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak tolong saya, kalau Tuhan tidak jawab doa saya, kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, dan lain sebagainya mungkin, apakah yang akan terjadi dengan saya saat ini dengan adanya COVID-19, dengan ada krisis ekonomi, pekerjaan banyak di PHK, bisnis sana bisnis sini banyak kegagalan. Terlebih lagi dengan adanya COVID-19 ini yang tidak kunjung selesai, apalagi PPKM diperpanjang terus. Kalau begini terus, kapan selesai? Kapan badai ini cepat berlalu? Ini yang menjadi perenungan kita. Apa yang dialami Maria juga bisa kita alami hari ini, bisa alami besok, lusa dan ke depan. Jika saya dan saudara perhatikan masalah yang sangat berat, sepertinya tidak ada harapan. Secara akal manusia, masalah yang oleh keluarga Maria dan Marta, keluarga ini hal ini mustahil. Jalan keluarnya apa? Karena sudah 4 hari saudaranya Lazarus mati, sepertinya nasi sudah menjadi bubur, jadi nasi lagi tidak mungkin. Sudah 4 hari dikubur, sudah bau. Orang sekitar itu berkata, lihat, apa dia tidak bisa menolong Maria dan Marta? Lihat, dia menangis. Kita bisa mengatakan buat kita pagi hari ini, bahwa secara akal manusia, dengan Lazarus sudah mati 4 hari dikuburkan dan berbau, mungkin tidak bisa terjadi apa-apa. Itu menurut akal pikiran manusia.
Sebab Maria sadar sepenuhnya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Oleh karena itu Maria tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata dan menangis. Ini perkataan tersungkur di depan kaki Yesus ini perlu kita perhatikan dan renungkan baik-baik. Pada waktu itu tidak ada jalan keluar lagi. Manusia siapapun di muka bumi tidak bisa menolong kita. Orang pandai sekalipun, jabatan, pangkat, prestasi kita, harta kan tidak bisa menolong kita lagi. Kepada siapa kita harus berseru minta tolong? Kepada siapa kita harus tersungkur? Pada saat Maria tersungkur dan menangis di depan kaki Tuhan Yesus, apa yang Yesus berbuat? Perhatikan. Maka tersentuhlah, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus terus mengulurkan tangannya untuk menolong. Kita perhatikan. Kita perhatikan dengan baik. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka maskulnya hatinya dan sangat terharu dan berkata, ayat 34, di manakah dia kamu baringkan? Ya mereka, Tuhan, mari dan lihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia bertindak tepat pada waktunya. Sekalipun kita manusia berpikir itu sudah terlambat, bagi Tuhan Yesus tidak ada waktu yang terlambat. Tuhan Yesus bertindak dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Sekalipun sudah 4 hari mati dan dikuburkan. Maka berserulah Tuhan Yesus dengan suara keras. Ayat yang ketiga 43, 44. Kalau kita lihat 43 dan 44. Apa yang dikatakan di sana? Maka berserulah Tuhan Yesus dengan suara keras, Lazarus mari keluar. Maka keluarlah Lazarus dan hidup kembali. Ayat 44. Kita melihat di sini bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab sekalipun sudah 4 hari mati dan dikuburkan, bahkan dikatakan sudah bau, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat. Waktu Tuhan Yesus bukan waktu kita, sebab Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini yang sering kita lupa. Tuhan Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi seringkali manusia tidak mengerti dan tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan Allah, pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3:11. Jelas. Dengan akal kita manusia, kita tidak bisa menyelami, mengerti cara kerja Allah dari awal sampai akhir untuk menolong saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya dan mau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Di sinilah kita perlu belajar. Setiap orang Kristen hari-hari ini, kalau tidak ada ibadah offline, kita harus ibadah online masing-masing di rumah. Itu berarti Tuhan ingin kita tersungkur seperti Maria di bawah kaki Tuhan dan berseru kepadanya, Tuhan tolong aku. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Ini harus kita lakukan. Bangun hubungan intim, dekat, melekat dengan Tuhan, dengan harmonis, lestari. Terus berseru. Inilah waktu untuk semua orang percaya di muka bumi ini, saya dan saudara yang ada di sini, untuk sujud di bawah kaki Tuhan, tersungkur dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau.
Aku butuh belas kasihanmu, aku butuh kasih karuniamu, aku butuh anugerahmu. Ini Tuhan sedang kerjakan. Mari kekasih-kasih Tuhan, dari peristiwa Maria tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, kita melihat dan belajar bahwa sebesar apapun masalah kesulitan yang kita sedang hadapi saat ini, alami, rasakan dampak dari COVID-19, virus corona membuat goncang semua sendi-sendi ekonomi, keamanan, kesehatan, pekerjaan, usaha bisnis yang begitu sulit saat ini mengalami jalan buntu, banyak mengalami kebangkrutan. Tapi kita sebagai orang percaya jangan tawar hati, jangan tergoncang imanmu, sebab saya dan saudara memiliki Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa, Allah Maha Kuasa yang pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah biarkan kita. Kuasanya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Kasih setia selalu baru setiap pagi buat setiap orang yang percaya, yang mau tersungkur, sujud, menyembah dan mencari wajah Tuhan, yang memiliki dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan, hidup baca firman Tuhan, renungkan, lakukan dengan benar. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, kita renungkan. Sebab Allah kita, Tuhan kita Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, tidak pernah menutup mata untuk melihat anak-anaknya, tidak pernah menutup telinga untuk mendengar seruan doa kita dan menjawab. Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Mari pagi ini kita mau belajar, datang sungguh-sungguh tersungkur di depan kaki Yesus dan berseru panggil namanya. Mohon kasih dan anugerahnya, belas kasihan, pertolongannya, mujizatnya masih ada sampai hari ini. Mari kekasih-kasih Tuhan, sebab Dia memandang dari surga, matikan umat kepunyaannya. Jadi hari syukur saat ini menjadi pembela dan mendengar doa kita, menjawab doa kita, dan memberi pertolongan jalan keluar bagi saya dan saudara. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Ini yang kita lakukan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lalu dilanjutkan lagi ayat 2. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Dia mengasihani kita. Ini harus kita lakukan, tersungkur sujud di bawah kaki Tuhan, memandang pada Tuhan dengan pengharapan sampai Dia mengasihani kita. Itu baik kita harus lakukan secara kontinu, terus menerus hari-hari ini. Tidak ada cara lain. Kita terus menerus tersungkur memuji menyembah Dia dan berseru kepadanya. Ya pasti akan menolong saudara. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Tergantung bagaimana mau kasihan saudara datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, di depan kaki Tuhan, sujud menyembah Dia, mencari wajahnya, panggil namanya, berseru kepadanya, terus menerus, dan pandang wajahnya yang ada di surga, yang mana sana saudara, sampai Dia berkata, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Ya
Ya Allah. Amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Yesus selama ku hidup. Katakan ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kami mau sujud tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh Yesus Tuhanku, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Yesus Tuhanku. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Oh, karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami mau tersungkur di depan kaki-Mu Tuhan. Kiralaba-laba-laba sikiarabamu. Haleluya. 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 Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami bangga menjadi milik. Manusia siapapun tidak bisa lagi menolong kami, tapi Tuhan kami Yesus Kristus pasti menolong kami. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus dalam hidup kami orang yang percaya. Karena Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktu. Tapi seringkali manusia tidak mengerti cara kerja Allah. Bahkan seringkali manusia tidak bisa menyelami cara kerja Allah dari awal sampai akhir. Firman Allah pagi ini menegur, menguatkan kami Pak. Apapun yang terjadi kami harus sujud tersungkur di bawah kaki Tuhan. Hanya mohon belas kasihan pertolongan Tuhan sampai Engkau menjawab doa kami, menolong kami. Terima kasih pelajaran firman Allah pagi ini Pak. Maka kami semua ada di sini di rumah masing-masing sedang jemaat di Agape, semua orang yang mendengar ibadah online ini Pak, Engkau berkati mereka, Engkau berbicara buat mereka.
supaya kami tidak takut hadapi ini. Yesus berkata pada murid-muridnya pada saat di dalam Galilea jadi mereka mengalami badai angin topan. Yesus berkata jangan takut. Tuhan firman Allah ingatkan kami tidak takut hadapi hidup ini, karena Engkau beserta kami. Kuasamu, hadiratmu, kehadiranmu, berkatmu, pertolonganmu dari dulu sampai hari ini dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Meteraikan di hati kami masing-masing. Roh Kudus berbicara terus buat kami berikan poin yang baru. Berkati hamba-Mu sudah melayan Tuhan. Berkati kami sudah melayan Tuhan hari ini. Berkati semua jemaat di rumah masing-masing. Apa menjadi beban perumulan mereka, masalah mereka Tuhan hari ini. Biar mereka mau tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dan mereka berseru, Tuhan pasti menolong mereka. Sakit Engkau sembuhkan, nama iman tetap punya masalah persoalan Tuhan selesaikan. Dan buka jalan. Semua orang percaya, anak-anak kami yang ada di Jakarta, di mana anak rohani kami, Tuhan Engkau datang pada mereka masing-masing pribadi. Kuatkan, teguhkan mereka. Lalu Engkau berkata jangan takut, ini aku. Terima kasih Bapak. Bila firman ini terhatikan masing-masing, jadi jawaban yang pasti bagi kami dalam situasi saat ini Bapak. Kita percaya bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya, yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua kami sudah melayan Tuhan hari ini. Memberkati gereja KKNP dan jemaat yang ada. Pertumbuhan iman jemaat, bertumbuh dalam kehadiran semua kegiatan kita selama COVID kita memberkati. Segala kebutuhan gereja untuk perbaikan mixer dalam sound system juga tolong berkati ada yang masih butuhkan. Berkati gereja KKNP segala kegiatan untuk perbaikan papan sebelah atas. Berkati visi gereja menjadi pusat pujian penyembahan, pusat tren, pusat pengajaran menjadi gereja misioner. Terjadi dalam nama Yesus Kristus. Visi untuk membangun bukit doa, pesanggaran kebun di gunung di selatan kami ini Bapak. Bahkan visi untuk membangun asrama jompo, sekolah musik, PAUD, Tuhan Kau memberkati. Visi untuk melanjutkan renovasian panti asuhan yang sebelah yang lama atau sebelah timur gereja juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Engkau sudah menjawab doa kami, mendengar kami menjawab, dan Engkau pasti bertindak dan tidak pernah Engkau tinggal diam. Engkau bertindak tepat pada waktu. Terima kasih Bapak. Kerjasama unity daripada gembala, ibu gembala, majelis jemaat, pada seluruh jemaat Tuhan, Yayasan Kasih Agape dan seluruh pengurus panti asuhan kasih dengan PPA dan staf mentor staf ini, Tuhan memberkati. Hentikan satu, hentikan kami untuk sungguh-sungguh bersatu dalam kasih Kristus. Bahwa kasih makin dapat semakin turun menjadi kepala, menjadi ekor, dipulih untuk memulihkan, diberkati, memberkati. Biar kami bertumbuh dalam iman, hanya berharap bergantung kepada Tuhan. Memberkati kami semua hari ini Bapak. Pekerjaan bisnis usaha bersama jemaat Tuhan di KKN Agape yang ada di sini, bahkan di luar kota, bahkan di kota di mana mereka berada, Tuhan memberkati, melindungi, menjaga, dan menyertai mereka. Rumah tangga mereka, bisnis mereka, sawah ladang mereka, buah kandungan mereka, gudang-gudang mereka, apa mereka kerjakan, studi dan masa depan mereka, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang sakit Engkau jamah kesembuhan untuk Mas Bram, Pak Toto, Ibu Titi, dan yang tidak kami sebut nama mereka, Tuhan jamah dan sembuhkan. Ibu Is, anak daripada Umila juga Tuhan jamah sembuhkan. Seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh hari, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan Tuhan itu adalah tabib yang agung. Terima kasih Bapak. Memberkati panti asuhan kasih Yayasan Kasih Agape dan segala program visi mereka, dan memberkati segala kebutuhan hari ke hari, memberkati untuk anak yang TK, SD, SMP sama mahasiswa, Tuhan memberkati. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami, keluarga besar panti asuhan Kasih Allah dan keluarga besar KKN Agape. Yayasan Kasih Agape juga berkati, ketua yayasan Kau berkati, dan semua ketua panti juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. PPA Agape Tuhan berkati dari Bu Enda dan staf mentor tutornya semua, Engkau berkati mereka, Bu Cucu, Dian, Nika dan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka. Anak-anak PPA untuk selamatkan mereka. Masa depan PPA akan percaya adalah rencana kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang berkat juga Bapak akan Sinode GKN, Yayasan Pinta, Yayasan Karis, STTN, STAN. Masa depan Pak mereka Tuhan berkati. Pak Koro dengan staf mentor tutornya, dengan staf intinya, dengan staf MPH juga sampai kepada pengurus wilayah, SAN dan seluruh stafnya Tuhan berkati. Terima kasih. Yayasan Pinta, Yayasan Karis Kau berkati. Berkati Misi Obes, Yayasan dengan yayasan ada berkat juga Misi Korea ke Aceh dan dua yayasan Atom berberkati. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa juga Bapak untuk
Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden Jokowi dengan wakilnya, dengan seluruh kabinet, MPR, dengan pemerintahan ABRI sampai kepada kepolisian memberikan hikmat dengan untuk menghadapi situasi COVID ini, Pak. Pemerintah dari pusat sampai ke desa-desa sampai ke RT RW, dari Kabupaten Tulungagung sampai ke Muspika sampai kepada desa. Tuhan memberkati RW dalam menghadapi situasi COVID-19 ini, Bapak. Dengan hikmat pemerintah kami tulang untuk mengatasi ini, Tuhan. Selamatkan kota Tulang, kota menjadikan orang percaya. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, yang juga memberkati bangsa Israel. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kerjasama kami dengan banyak gereja dan yayasan. Berkati pelayanan kami di Boston Okumene Tulungagung juga memberkati. Berkati juga K3 dan BCM yang dari Pak Reza dan teman-teman. Berkati orang-orang sudah mendukung kami dengan dana dan harta dan uang mereka di mana mereka berada. Berkati mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami. Ini hidup kami pada pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati kami. Sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan. Diberkati dalam kuasa rohani dan jasmani. Diberkati sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja, bagi orang-orang percaya. Diberkati engkau suami, istri, anak, dan orang tua. Diberkati pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, usaha ladangmu, gudangmu, buah kandunganmu. Diberkati studi dan masa depanmu. Diberkati keluar masukmu dan sekarang selama-lamanya dengan berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Allah Roh Kudus, memberkati menteri saudara sekalian dari saat sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.